pengguna. Nah, untuk mendukung dari berbagai tujuan itu, kami telah melakukan berbagai terobosan-terobosan, mulai dari peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi dosen, peningkatan kompetensi mahasiswa dan lain sebagainya, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk meningkatkan kerjasama dengan pendidikan di bawahnya dalam implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, sejalan dengan hal itu, dengan adanya tuntutan program Merdeka Belajar ada 9. Salah satunya adalah program Kampus Mengajar. Nah, disinilah kami akan mengarahkan kepada mahasiswa yang memiliki passion dan kepeminatan untuk melakukan program Kampus Mengajar. Perlu adanya kerjasama dengan pendidikan di bawahnya. Karena di dalam program Merdeka Belajar kita diberikan kebebasan untuk memilih 9 program Merdeka Belajar 3 semester dari 8 semester yang kita tawarkan. Jadi di FEB Unisma ini ada 3 prodi dalam mengikuti pembelajaran di sana membutuhkan 144 sampai 155 SKS ya, ditempuh 8 semester. Kalau dulu kita ditentukan dengan kewajiban-kewajiban itu, dengan program Merdeka Belajar 3 semester Anda bisa memilih mau students exchange dalam negeri atau luar negeri, mau proyek kewirausahaan, mau melakukan inovasi desa, mau melakukan kampus mengajar, mau melakukan proyek kemanusiaan, mau melakukan magang, ataukah melakukan studi independen. Jadi bebas memilih. Selama itu Anda mengikuti program itu, bisa dikonversi 20 SKS selama 1 semester. Nah, di FEB Unisma sudah menjalankan ini. Alhamdulillah, ini mendukung Unisma menjadi klaster pertama di dalam implementasi MTKN. FEB Unisma di masa pandemi mengantarkan mahasiswanya untuk melakukan kredit transfer atau student exchange ke Rusia, ke Malaysia, ke Thailand, ke Taiwan, dan lain sebagainya. Ini dukungannya apa? Karena kami siapkan berbagai sarana prasarana yang ada. Salah satunya kami memiliki IDD dan juga ada international class, yang mana kalau mengikuti kelas internasional kita berikan bebas ya, free, bayarnya sama dengan, hanya syaratnya Anda harus memiliki kompetensi TOEFL-nya skornya minimal 450. Segalanya nanti kuliahnya juga kelas internasional. Anda wajib juga mengikuti student exchange ke negara-negara yang menjadi mitra kami. Kami sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Nah, disitulah yang mendukung kita untuk mahasiswa kita memiliki wawasan dan kompetensi global. Termasuk juga ada program magang, ada program studi independen. Kita bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Mahasiswa kita magang, student project selama 1 semester bisa diakui 20 SKS. Jadi nanti tidak perlu menempuh mata kuliah yang magang di beberapa perusahaan itu kita akui. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana mendukung kompetensi lulusan kita supaya lulusan kita ini kompeten dan selaras dengan kebutuhan industri. Termasuk juga kita memiliki berbagai satgas
insya Allah sangat lengkap. Ada galeri investasi. Anda kan kalau biasanya sekarang ikut investasi bodong yang ada di internet. Nah, kami bekerja dengan PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka untuk sosialisasi dan edukasi untuk menjadikan investor yang betul-betul sesuai dengan apa yang dimaui OJK. Nah, disinilah kami berharap Anda betul-betul dididik untuk menjadi penasehat investasi dan yang legal, itu yang terpenting. Kemudian kami juga memiliki tax center. Di galeri investasi kami juga memiliki prestasi nasional. Galeri investasi memiliki prestasi nasional. Hampir berturut-turut selama 3 tahun kita mendapatkan juara 1 dari kompetensi Tender Challenge yang dilakukan Pasar Modal Indonesia. Nah, ini merupakan prestasi yang membanggakan ya. Dari dunia industri telah menciptakan bahwa lulusan kita itu dinyatakan selaras dengan kebutuhan industri. Termasuk juga kita memiliki tax center, yaitu pusat perpajakan, di mana kita bekerja sama dengan Dirjen Pajak. Bagaimana kita itu nanti akan memberikan salah satunya adalah sosialisasi dan upaya-upaya meningkatkan peran wajib pajak di dalam memenuhi kewajibannya. Ada program relawan pajak. Nah, di dalam program Merdeka Belajar, relawan pajak itu termasuk salah satu program Merdeka Belajar, yaitu bela negara. Jadi bela negara itu salah satunya jadi relawan pajak. Mengapa dianggap seperti itu? Karena menurut Menteri Keuangan bahwa para mahasiswa yang turut andil mendukung pengisian SPT, mendukung men-TE dari para wajib pajak atau badan. Nah, itu termasuk mendukung peningkatan penerimaan dari negara. Jadi dianggap sebagai bela negara. Jadi bela negara itu nggak harus perang ya, Mas. Jadi sebagai relawan pajak itu sudah termasuk menjadi bela negara. Nah, alhamdulillah dari 9 program Merdeka Belajar, FEB Unisma sudah menerapkan semua. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan dari mahasiswa. Kalau dulu kuliah itu kamu mau ambil konsentrasi apa? Nah, sekarang Anda bebas memilih mau kuliah di mana. Saya mau ngambil mata kuliah perbankan syariah di UTHE Malaysia. Syaratnya Anda harus pintar bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris oke lah, nanti akan kita kirim ke sana. Betul apanya, Mas? Di sini ada nggak yang jurusan perbankan syariah? Kacung dong. Giliran ditunjuk langsung untuk temannya ya. Oh ini ya. Itu ya. Jadi di FEB Unisma ini ada 3 prodi, salah satunya PBS. Nah, perbankan syariah ini juga termasuk prodi yang favorit walaupun masih baru. Karena memang kita banyak terobosan-terobosan bekerja sama dengan mitra industri, BSI, termasuk juga Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang dibawa oleh Presiden. Nah, itu turut andil di dalam meramu kurikulum kita. Nah, untuk itulah dari apa yang sudah kita punyai, kita berharap salah satu tridharma perguruan tinggi kita adalah pengabdian masyarakat. Nah, mungkin kita bisa sharing ya dengan guru-guru yang ada di SMK, katakanlah Tarbiyatun Nasihin ini untuk sharing terkait bagaimana sih kurikulum perbankan syariah di tingkatan SMK. Nah, kalau di tingkatan perguruan tinggi kan kami sudah mengolahnya sedemikian rupa. Masukan dari bank syariah seperti apa, masukan dari fintech syariah seperti apa. Nah, ini mungkin akan kami tularkan ke dalam kurikulum mungkin yang ada di tingkatan SMK. Hanya seberapa dalam nanti tingkatan SMK. Nah, kemudian dari
kemajuan, internasionalisasi, modernisasi di dalam laboratorium yang ada itu tidak akan penting kalau karakter mahasiswanya tidak sejalan dengan karakter yang berperilaku, mahasiswa yang berperilaku yang berakhlakul karimah berdasarkan aliran Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Nah, itu yang selalu kami pegang teguh karena di masa-masa awal kita sudah mengadakan halaqah, kemudian ada agamanya itu sampai 6 ya. Kemudian ada pendalaman agama, masih ada beberapa kewajiban-kewajiban yang sifatnya tentatif bisa diikuti. Bahkan ada keaswajaan yang setiap minggu atau setiap bulan itu diwajibkan mahasiswa itu ikut. Nah, untuk mengenal FEB jika Anda tertarik, banyak loh jalur-jalur beasiswa yang bisa Anda ikuti. Kalau Anda punya uang, nggak ikut jalur beasiswa reguler aja nggak apa-apa. Tapi kalau jalur-jalur untuk penerimaan mahasiswa ini ada jalur reguler, prestasi, dan beasiswa. Kalau Anda misalnya nggak punya prestasi, apa ya? Karena beasiswanya itu harus prestasi nggak? Anda punya beasiswa untuk kader aswaja, punya kartu nggak? Kalau belum punya mungkin ibunya, bapaknya muslimat, kartu ya nggak? Nah, itu bisa menjadi pintu masuk ke Unisma, terutama di FEB. Nah, di sini beasiswanya ini bisa mengikuti jalur reguler, ya. Ada beasiswa macam-macam di sini. Fakir miskin berarti Anda harus memiliki surat dari RT RW. Kemudian ada beasiswa anak yatim, ada beasiswa untuk kader aswaja. Jadi kalau misalnya kakaknya pengurus NU, kakaknya pengurus muslimat, tunjukkan ke sana, nah itu bisa daftar ke Unisma. Kemudian sebelumnya Mas Pagi ada beasiswa prestasi ya. Kalau prestasi itu berarti bisa dari nilai rapor. Anda kan di sini dapat nilai rapor kan, mulai dari semester berapa? Kalau kelas 1 itu, kalau kelas 12 itu kelas 3 ya Pak ya? Berarti 11, 10 ya? Iya. Jadi mulai itu Anda dinilai rapornya bagus enggak? Kalau ngomongnya kenceng itu berarti benar-benar bagus apa enggak ya? Pakai tahu. Kemudian di situ ada putra-putri karyawan, ada juga beasiswa tahfidz. Ya, ada di sini yang bisa hafal Quran. Nah, itu kalau Anda memang itu bisa mengambil. Nah, itu ada hitungannya. Hafal berapa juz? Kalau 30 juz bebas segalanya. Benar. Nah, nanti di Unisma itu Pak ada semacam pembinaan lagi bagi mahasiswa yang berasal dari tahfidzul Quran. Termasuk beasiswa untuk yang kitab kuning. Ada yang bisa baca kayak kitab kuning? Iya. Nah, itu bisa ya. Terus ada lagi beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini kita jalurnya macam-macam ya Pak Khalid ya. Nah, ini bisa Anda melalui KIP di sini. Nah, terkait dengan hal ini, maka di Unisma ini Anda kalau mendapatkan beasiswa ini ya akan ikuti ketentuan yang berlaku. Pasti tes itu ada. Misalnya Anda tahfidzul Quran itu ya dites nanti hafal berapa juz. Kalau hafalnya cuma 1 juz ya nggak dapat. Nah, ini ada ketentuannya bisa dibaca ya. Berapa juz. Tuh. Nah, di FEB Unisma nanti kalau Anda memang dari mendapatkan kuliah
yang di FEB dapat beasiswa dari Tahfidzul Quran biasanya masuk ke Mahat. Dan Anda juga harus selalu di mentoring kalau dalam bahasa ini ya. Ya. Nah, itu oleh ustadz-ustadz yang memang sudah disiapkan oleh Unisma yang ada di Masjid Ainul Yakin. Nah, inilah apa yang ada di FEB Unisma. Kami sebagai salah satu fakultas yang merupakan fakultas yang terfavorit, dan kami juga di sini telah mendapatkan banyak prestasi, termasuk dari laboratorium kami itu juga banyak mendapatkan penghargaan dari beberapa lomba yang diikuti oleh mahasiswa, termasuk Kak Viko ini pernah mendapatkan penghargaan, dan juga teman-temannya Kak Nadia ini juga mendapatkan penghargaan juara lomba videografi ya. Nah, kalau ingin belajar nggak apa-apa, kita nanti bisa memberikan pelatihan itu. Kenapa? Nah, itulah yang bisa kita lihat prestasi-prestasi FEB Unisma yang sudah kita raih baik secara nasional maupun internasional. Bahkan barusan ini kami juga menang duta favorit, duta bahasa ya, untuk Jawa Timur, juga mahasiswa kami. Dan sebenarnya prestasi-prestasi mahasiswa kami itu pembinaannya bersifat dua, yang bersifat prestasi, yang juga bersifat keagamaan. Nah, kalau prestasi itu kemarin banyak mendapatkan juara dari lomba hibah PH2BD Bina Desa. Jadi mahasiswa kita membina desa di Kabupaten Malang melalui program pengelolaan sampah untuk modal investasi di pasar modal. Itu memenangkan dari Kemendikbudristek. Ada lagi lomba KBMI ya, berwirausaha mahasiswa. Mahasiswa kami itu punya program musik studio, tapi dia itu ingin berinovasi. Bagaimana caranya dia itu bisa memainkan musik itu tanpa banyak orang. Jadi misalnya bass itu dia rekam, untuk sulingnya dia rekam, terus dia hanya pakai gitar saja, tapi musik yang keluar itu lengkap. Nah, itulah bentuk-bentuk inovasi yang dihargai oleh Kemendikbud melalui keahlian dia, talent dia di bidang musik. Dan dia kemudian membuat semacam ekonomi kreatif ya, menyewakan studio, terus kemudian mensyuting, mendubbing, bahkan kemudian meramu musik-musik yang nantinya digunakan untuk pagelaran. Nah, itu didanai oleh Kemendikbud ya, lumayan untuk para mahasiswa. 50 juta itu ya besar ya menurut saya. Termasuk juga mahasiswa kami kemarin menang lomba Wira Desa, wirausaha di desa. Ada juga yang kemudian menang di berbagai lomba program kreativitas mahasiswa dan lain sebagainya. Ini tidak luput dari bagaimana pembinaan yang intensif kami lakukan, termasuk juga mendapatkan program hibah kredit transfer internasional. Jadi mahasiswa yang kuliah di luar negeri mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud. Itu dipertandingkan di seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. 2 tahun berturut-turut masa pandemi kami mendapatkan itu. Nah, ini walaupun kami FEB tapi laboratorium bahasa kami punya. Kami merasa harusnya ini jurusan bahasa, tapi ini karena tantangan bahwa tuntutan lulusan kita itu harus bisa menghadapi kebutuhan dari globalisasi. Mungkin itu, ini termasuk Kak Ais yang kemarin menang. Nah, itu Kak Ais ya. Yang mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud KBMI ya, bersama-sama dengan Mas Fajar kalau nggak salah. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Kepala Sekolah atas waktunya
bekerjasama dengan FEB Unisma dalam rangka untuk menjalankan Tridharma pendidikan tinggi, perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Ibu Dekan yang mulia. Untuk sambutan selanjutnya atas nama Kepala SMK Sarjana Nasihin dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Lukman Hakim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala al-umuri wad-din wa 'ala al-umuri ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dekan Kemudian SMSD serta rombongan yang biasa bersatu, insyaallah rasanya kami tadi kami pada hari ini tidak mengurangi sedikit apapun. Teman-teman, adik-adik, para santri, ibu santri ini adalah Mahanali. Ini juga mahasiswa. Cuma mahasiswa memang secara salah satu. Sedikit kalau ada sedikit ada kaget, memang kalau santri salah di mana ini memang modelnya begini. Di sini ramai tapi salah. Kalau dari sana jadi kami dari kita ke masyarakat. Pertama-tama, syukur alhamdulillah pada hari ini. Sekarang saya pas kemarin dapat WA itu ada kunjungan, saya nggak bisa jawab. Kemudian saya tolak. Saya tolak, saya dengan pimpinan, saya tanyakan ini bagaimana. Saya pribadi nggak keberatan, karena saya tahu diri dengan kelas Unisma kok datang ke kita. Kita ini apa sih? Pakai SMK-nya, bukan bapaknya Bu ya. SMK dengan kelas Unisma yang memang universitas di Indonesia yang memang dulu tahun 93 saya itu pengen Unisma dan saya sudah marah. Jadi saya setelah lulus dari Dewan ke Sukarno, saya Unisma. Cuma memang takdir saya kembali ke sini. Jadi memang dulu sejarah saya ke sini oleh Suhoro. Jadi saya bisa digelar. Inilah jadi walaupun saya tidak sudah Unisma, tapi dengan kehadiran yang diberikan sini, saya merasa menjadi mahasiswa. Walaupun tidak diakui, tapi saya akan mengakui sendiri. Mungkin itu saya pribadi ya, karena saya merasa senang bahagia. Saya karena kehadiran kedatangan yang mungkin di Jombang langsung bisa dikatakan SMK yang memang langsung dihadiri oleh JK dengan 9% datang di sini semuanya. Ini ucapan sangat terima kasih yang belum bisa saya utarakan dengan banyak ucapan. Dan saya maaf kalau memang dengan keadaan di sini dengan apa adanya, memang beginilah kami pun juga santri sebenarnya. Cuma memang ketepatan saya tulis beliau tadi Romo Yai untuk cuma di SMK. Jadi sebenarnya statusnya saya sama dengan yang ada di depan. Cuma kebetulan saya memang mencerahkan di sini. Saya pun juga sama mau abdi dalam. Cuma abdi dalam saya di SMK. Jadi cuma ketepatan saja yang sama. Nah, kalau status sosial kan yang sebatas di depan saja. Mungkin sedikit penting dibilang yang penting ya mungkin ya inilah saya di masyarakat yang memang legalitas formal juga harus diperlukan juga. Nah mungkin inilah SMK berdiri di tengah-tengah masyarakat ini biar kita walaupun kelihatannya santri salah sarungan, tapi secara legalitas itu sekarang sudah ada di pimpinan Mahanali Universitas Tarbiyatun Nasihin. Cuma ini belum ada kelulusan insyaallah tahun depan angkatan pertama dan sudah diakui oleh Kementerian Agama dan kebetulan saya sendiri yang menerima sertifikat agama dan pemahaman. Mudah-mudahan ini satu harapan saya
teman-teman dari fakultas tahun depan, maaf sedikit sebelumnya saya membuka dapur saya Bu, karena 2 tahun ini perbankan saya kosong. Mereka yang ada di masyarakat di sini sedikit kurang itu masuk ke dalam saya, yang ada hanya pas 3. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Tahun depan kita bisa menjadi akan mengembangkan perbankan saya. Ini harapan saya dan saya yakin insya Allah tahun kedepannya SMK akan bisa maju dan harapannya 3 tahun ke depan minimal 50 alumni SMK bisa tulis mampu. Itu harapan kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum saya minta maaf tidak bisa